Kakek penggali kubur di kota Medan, Sumatera Utara jadi korban penikaman hingga tewas saat dirinya hendak pulang ke kediamannya. Ironisnya, tersangka tak lain adalah keponakan korban yang kerap berperilaku aneh setelah mendalami ilmu kebatinan. Di mana, Pak, ditemukan tadi korban, Pak? Tewasnya Tatang, sang penggali kuburan, mendadak gegerkan warga desa Tanah 600 Medan Marelan, Sumatera Utara. Kabar meninggalnya Tatang secara mengenaskan itu pun jadi perhatian warga, hingga kerumunan warga tak terhindarkan saat jenazah hendak dibawa untuk diautopsi. Isak tangis keluarga pun kian tak terbendung, begitu tahu nyawa pria berumur 70 tahun tersebut melayang di tangan keponakannya bernama Hairudin Siregar alias Udin. Untuk tersangka saat ini sudah dalam penguasaan kita, di mana tersangka juga mengalami luka pada bagian tubuhnya dan saat ini sedang dilakukan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Kejadian berawal saat Tatang pulang ke rumah di Kelurahan Tanah 600 dengan mengendarai sepeda motor. Tiba-tiba ia dihentikan tersangka. Tatang yang menghentikan kendaraannya lantas diserang oleh Udin dengan senjata tajam hingga terjatuh dari sepeda motor. Untuk memastikan kematian korban, tersangka bahkan menyeret jasad Tatang untuk dibuang ke dalam kolam. Saat itulah warga melihat dan menghakimi tersangka hingga babak belur. Polisi pun datang dan menyelamatkan nyawa pria berumur 40 tahun tersebut dan mengamankannya ke Mapolsek Medan Labuhan. Menurut keterangan sejumlah saksi, selama ini tidak ada masalah antara korban dengan tersangka. Meski begitu, tersangka dikenal mendalami ilmu kebatinan, sehingga kerap dianggap berperilaku aneh. Dan untuk masalah motif masih dalam penyelidikan kita, karena kita akan melakukan serta berkoordinasi dengan ahli kejiwaan. Demikian. Jika terbukti tak mengalami gangguan kejiwaan, tersangka terancam pidana 15 tahun penjara karena dugaan melakukan pembunuhan. Tim Liputan melaporkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustadz, ini kalau lihat motifnya ini adalah karena dia mendalami ilmu kebatinan sehingga berperilaku aneh. Nah Ustadz, apa pandangan Islam tentang orang yang mendalami ilmu kebatinan nih Ustadz? Katanya tuh yang bisa melakukan apa gitu, hanya cuma melihat saja atau mendorong orang tanpa menyentuh begitu Ustadz. Tapi sayangnya ini sering dikemas dengan ayat-ayat Allah gitu, atau nama Allah nih saya dorong nanti kamu kulplanting atau apa begitu Ustadz. Ya, ini ya kita tentu harus sangat berhati-hati. Ini bahasanya harus benar ini. Ilmu kebatinan, batin itu kan luas sekali gitu ya. Ilmu kebatinan itu luas sekali. Kalau kita ngomong ilmu kebatinan yang namanya tasawuf itu kan sesuatu yang batin dan nggak masalah. Tapi intinya dalam pemahaman kita semua itu kecenderungan ilmu kebatinan itu ya kayak kesaktian dan lain-lain. Nah ini kita harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau kita melihat kecenderungannya, ini seperti jimat, ya ada bahasanya isim dan lain-lain. Ini berbahaya sekali ketika muncul di situ kesyirikan, gitu. Kesyirikan itu muncul itu berbahaya. Orang yang memakai jimat itu termasuk syirik itu di dalam hadis disebutkan gitu, ya. Inna syirka la dzulmul azim. Jadi kalau yang namanya syirik itu ya kezaliman yang sangat besar, bahkan mati dalam keadaan syirik itu tidak diampuni dosanya oleh Allah. Yang lain masih bisa diampuni. Orang syirik saja kalau dia tobat ya masih bisa kemudian Allahul bisawab. Tapi kalau mati dalam keadaan syirik, nah ini na'udzubillah min dzalik, nggak ada ampunannya gitu ya. Dia langsung masuk ke dalam api neraka. Nah, intinya kita harus berhati-hati. Artinya kenapa sampai bahkan tuntunannya menjauhi ya. Kenapa? Karena memang ada beberapa ayat misalnya di surah Al-An'am misalnya ya, disitu disebutkan ada manusia-manusia yang meminta pertolongan atau berbantu-bantu dengan golongan jin gitu, dengan golongan jin dan jin ini menyesatkan. Yang disebutkan, dan ingatlah hari waktu Allah menghimpun mereka semuanya. Allah berfirman, hei golongan jin, syaitan, kata Allah, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Kan gitu. Jadi artinya golongan jin, golongan setan itu yang kemudian berbantu-bantu, yang kemudian menyesatkan manusia yang sampai muncul kesyirikan tadi. Ya, dengan yang namanya kesaktian, yang namanya ilmu macam-macam lah begitu ya. Na'udzubillah min dzalik.
Ya. Coba kita lihat secara syariatnya. Sebetulnya Rasulullah SAW itulah yang paling sakti kan, kalau beliau pengen kemudian terbang, pengen kemudian segala macam, Rasulullah paling bisa gitu. Tapi kan manusia, Rasulullah itu mencontohkan bahwa sebagai manusia seperti apa adanya, gitu, yang memohon pertolongan dari Allah dan lain-lain. Ini kita harus pahami arahnya, sunnahnya ke sana gitu. Jadi hati-hati ya, karena memang jauhi, karena memang hal-hal yang seperti itu kecenderungan muncul kesyirikan ya, dan inilah yang sebetulnya kita hindari gitu. Ya, itu saja. Oke, Ustadz, ini saya juga hal menarik, saya sering lihat di YouTube ada satu perguruan A, perguruan B, dan C ini istilahnya saya punya ilmu kebatinan yang seperti Ustadz tadi bilang ada kesaktian gitu. Dengan dibungkus pakai dengan ayat-ayat Allah begitu ya, mereka didorong tanpa disentuh lalu terpental begitu Ustadz. Nah, ini bisa itu adalah benar atau tidak? Kalaupun benar, apakah kita manusia bisa mendapatkan ilmu seperti itu tanpa bantuan yang lain? Kalau bantuan Allah, tapi kita tidak tahu Ustaz, ini bantuannya dari siapa begitu Ustaz. Ini gimana Ustaz? Maksudnya apakah ada seperti dalam Islam? Bagaimana Ustaz? Ya, kalau kita melihat yang namanya karomah gitu ya, itu ada, tapi jangan salah, yang namanya karomah jangan disamakan dengan teknik perdukunan gitu, lain sekali gitu ya. Ada orang-orang yang memang waliullah ya, yang dipilih oleh Allah ya, yang memang bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia yang lainnya. Itu ada gitu. Tetapi tidak semudah itu, dan tidak bisa mendapatkannya juga dengan cara-cara yang mudah, seperti misalnya kita sekolah dan lain-lain. Itu tidak cukup seperti itu gitu, yang namanya karomah itu gitu. Nah, karenanya kalau sudah masuk ke dalam berbantu dengan jin ya, ini permasalahannya ada transaksi gitu, ada transaksi, dan ini bisa juga terjadi seperti itu gitu ya. Ada orang yang kemudian dalam waktu setengah jam saya hanya dengan meminum apa dan lain-lain tiba-tiba bisa berbahasa Jerman dengan baik, bisa berbahasa dan itu saya juga kaget sendiri gitu ya, kaget sendiri. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ya itulah ada jin yang kemudian bertransaksi dengan itu semuanya ya. Sebetulnya kan itu jinnya gitu. Jadi ketika udah pulang, udah lepas ya namanya dengan cara seperti itu ya hilang saja lagi seperti biasa. Nah, alhamdulillah, ini hal-hal seperti inilah karenanya jangan tadi disebutkan ya, jangan berbantu gitu. Karena apa? Karena nanti ada jin ini memanfaatkan manusia dengan sesajian yang dipersembahkan untuk mereka gitu. Dan sebaliknya manusia memanfaatkan ilmu-ilmu itu yang dari jin tadi gitu ya. Nah, ini kalau dalam kitab tauhid ini syirik ini gitu. Nggak bisa gitu yang hal-hal seperti ini dilakukan dengan cara-cara seperti tadi gitu. Kalau karomah lain, itu yang datang langsung dari Allah. Nah, ini yang harus dipahami betul, karenanya sudahlah ya, apalagi di zaman teknologi ini Allah ini menjauhkan kita dari kesyirikan dengan tidak perlu lagi dengan ilmu-ilmu yang berbantu dengan jin. Nggak perlu kita pengen jalan cepat ya, dulu harus pakai jin dan lain-lain. Kalau sekarang kan naik mobil, naik kereta, naik pesawat dan lain-lain itu bisa lebih gitu. Ingin bicara di mana dan lain-lain, ingin berada di 10 tempat sekaligus dengan teknologi Zoom dan lain-lain, kan kita juga sama. Nah, ini yang harus dipahami bahwa di mana kita masih dalam syariat, nah ini alhamdulillah. Tapi kalau sudah melanggar syariat, nah inilah yang kita harus kemudian waspada. Harus berhati-hati ya nih para pemirsa di rumah. Dan karomah itu ada, tapi intinya adalah orang yang memiliki karomah nggak akan upload kekuatannya ke YouTube begitu Ustaz. Jadi dipastikan itu bohong. Pernah gitu. dipastikan pasti itu bohong. Oke Ustaz, terakhir nih Ustaz, dalam menuntut ilmu pernah kita dengar ungkapan jangan sampai salah memilih guru. Nah ini Ustadz, bagaimana tips and trick dari Ustadz bagaimana kita memilih guru yang baik agar kita tidak tersesat begitu Ustadz? Ya begini, pertama yang namanya ilmu itu ya kan fardhatun ala muslimina wal muslimah. Jadi artinya thalabul ilmi, cari ilmu itu wajib bagi kita semua. Nah tentu ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita ya, selain ilmu-ilmu yang namanya fardhu ain, ada yang namanya fardhu kifayah. Nah, ketika ilmu fardhu ain, ilmu agama, kita melihat sebagaimana ilmu-ilmu yang lain. Ilmu ini tentu ketika kita konfirmasi, kita klarifikasi dan lain-lain, dia tidak eksklusif dan dia juga terbuka, semua orang bisa memahaminya, semua orang bisa belajar dengan cara yang sama, dan kemudian ini juga ada silabusnya dan lain-lain.
Nah, artinya guru-guru yang kemudian bersanad ya. Jadi artinya misalnya begini, ini ada seorang yang mengajarkan kita, dia lulusan mana nih gitu ya. Dia ini dari gurunya si ini, dari pesantren misalnya Sarang, dari Mbah Maimun, kan itu kan ini semuanya gitu. Atau ini dari mana, dari Gontor dari sini, atau misalnya dari ini dari UIN gitu ya. Ini dari mana gitu ya. Ini semuanya Uninus dari mana. Jadi sebetulnya ini ada yang namanya sanadnya, ada gurunya, ada profesornya, ada dosennya misalnya gitu, itu bersanad semua. Tapi yang kalau misalnya tidak bersanad, inilah kita harus hati-hati karena dia bisa jadi belajar berdasarkan apa yang dia pikirkan sendiri gitu. Nah, karenanya cari tipsnya itu yang benar-benar mempunyai ijazah ya, atau misalnya ijazah itu kan ada satu yang izin yang diberikan bukan hanya ilmu itu untuk dimanfaatkan untuk diri sendiri, tapi ijazah ilmu yang bisa kemudian disampaikan kepada orang lain gitu. Jadi ketika ilmu itu baru bisa amalkan untuk diri sendiri, dia belum punya ijazah untuk mengajar misalnya begitu ya. Jadi carilah yang punya ijazah untuk mengajar. Artinya apa? Yang kompeten itu yang tadi, yang ada sanadnya, yang jelas sudah diakui gitu ya. Yang kemudian kita lihat dari mana asalnya dan lain-lain. Ini penting sekali dalam kita belajar menuntut ilmu-ilmu agama. Betul, jangan sampai nanti kita salah memilih guru, malah ilmu kebatinan yang tidak jelas setelah kita pelajari gitu Ustadz ya.